Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat website sederhana menggunakan HTML dan CSS ya. Seperti ini tampilannya. Yang mana yang di atas ini ada yang namanya header, kemudian menu ya. Ketika kita klik ini tuh ya, keluar ini seperti blog ya. Ada menu, kemudian ada kontennya yang ini ya, barisan ini konten, kemudian yang ini namanya site ya, atau kanannya konten kanan, konten kiri konten kanan, konten site ya. Kemudian yang di bawah ini namanya footer atau kaki ya, catatan kaki. Nah, pertama-tama kita buat dulu foldernya ya. New folder. Kita buat namanya apa nih? Namanya blog saja gitu misalkan. Nah, di dalam folder ini kita buat lagi seperti biasa. Kita buat namanya index.html. Kemudian yang kedua style ya, karena kalau kita menggunakan embed atau inline itu saya tidak sarankan karena untuk CSS-nya lumayan banyak ya, akan kerepotan juga kalian mengelolanya. Oke, untuk file sama foldernya udah kita buat yang ini. Kemudian kita buka editornya, kita masukkan ke editor. Nah, ini dia. Di dalam blog ada index, ada style. Untuk di index itu kita buat dulu struktur HTML-nya. Kita buat HTML. Ininya kita hapus aja kalau nggak mau. Untuk di detailnya itu terserah kalian ya. Saya maunya coba coding ya, itu nama contoh website ini. Lalu coba kita save, kita jalankan file tadi yang ini. Nah, yang ini ya, sudah ada tuh coba coding. Detailnya sudah muncul. Lalu kemudian baik di tutorial sebelumnya untuk tag format ya, itu belum saya jelaskan karena lebih enak dibahas di CSS ya, atau sekarang nih yang lebih enak nih. Itu sebetulnya ada tag yang kalian nggak tahu, itu namanya tag div ya. Seperti ini tagnya, div gitu. Nah, di tag div ini dia itu bukan apa-apa. Kalau misalkan kita ketik table ya jadi table gitu ya. Kalau misalkan kita H2 itu jadi heading ya. Kalau div ini bukan apa-apa, dia itu hanya pembungkus ya, atau atribut-atribut buat pelengkap saja sebetulnya. Nah, tag div ini bekerja di selektor ya. Kalau kemarin kita belajar selektor ID sama selektor kelas, itu kalau sekarang kita kasih selektor juga. Coba kita kasih selektornya itu ID ya. Kalau kemarin untuk ID, kalau dalam lingkungan sekolah itu nama sekolahnya. Kemudian di dalam sekolah itu ada namanya kelas. Nah, barulah itu selektor kelas gitu ya. Untuk ID itu cukup satu untuk satu paragraf div ini. Tetapi untuk kelas, misalnya di dalamnya kalian mau bikin kelas lagi, namanya misalkan bikin div lagi, kemudian kelas gitu ya, kelas gitu. Mau berapa kelas terserah, mau kelasnya ada 10 ya terserah. Tapi kalau misalkan kalian penulisannya misalnya
di dalam tag div itu tidak ada lagi kelas, cuma ada satu kelas aja, ya boleh. Berarti kalian cukup aja tulis ini aja, div class langsung, nggak usah pakai div id. Nah itu, pahamnya sampai sini? Karena di sininya tidak ada kelas lagi gitu. Kalau misalkan di dalamnya masih ada kelas lagi, ya berarti ganti dari awalnya itu pakainya id gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini paham ya, karena sudah dijelaskan juga kemarin id sama kelasnya. Nah, masuk ke materinya lagi. Nah, di sini kita akan buat struktur ya, struktur template-nya. Di sini ada header, ada menu ya misalkan. Terus di sini ada kontennya, ini konten sampai sini. Kemudian ini juga ada side-nya, di bawahnya ada footer-nya gitu. Pertama kita akan buat header-nya dulu. Nah, untuk header-nya itu kita kasih apa nih? Biar lebih mudah dimengerti ya, kita pakai bahasa kita aja, bukan pakai bahasa Inggris. Misalnya ID-nya saya kasih kepala gitu, atau kalian mau bahasa Inggris header gitu, nggak apa-apa. Kemudian di headernya saya kasih H1 gitu, headingnya ya. Misalnya kalau di sini website pertamaku ya, atau nama website, nama kalian misalnya gini, website Apip coba coding gitu. Sudah, coba kita save, kita jalankan di sini. Sudah ya, sudah muncul. Nah, di sini belum kita kasih CSS, makanya belum rapi. Kita rapihkan. Kita panggil dulu di tengah head, di bawah detail itu link eksternal ya. Link, kemudian harapnya apa nih? Style ya. Style.css. Save. Kemudian di stylenya kita panggil nih si ID ini. Gimana? Kita panggil ID-nya itu namanya kepala ya. Kalau ID kemarin itu diawali dengan pagar. Kemudian baru nama selektor ID-nya. Apa? Kepala. Kurung awal buka. Kita kasih background. Misalnya untuk misalkan apa nih, red ya. Save, reload. Tuh, sudah muncul. Nah, kita pengen lebarnya WDTH-nya itu 100% mentok gitu ya. Save, reload. Nah, jadi pengennya mentok sini, nggak ada spasi ini nih. Gimana? Kemudian tingginya itu kasih height-nya 100 pixel. Kalau untuk height itu pixel ya. Jadi kalau misalkan weight itu pakainya kita persen. Kita save, kita reload lagi. Nah ya, ini tingginya itu 100, kemudian lebarnya 100% mentok. Lalu untuk warna bisa kalian coba biar lebih menarik, kalian kunjungi aja flat color gitu ya. Dibuka saja flat colornya. Nah, di sini tersedia berbagai macam warnanya, terserah kalian mau warna apa. Kalau saya lebih sukanya yang ini untuk header, red aspal. Klik saja copy nih, otomatis masukkan ke sini, ke backgroundnya, kita paste aja tuh. Kita save, masuk ke browsernya, reload tuh ya, udah rapi ya. Lalu kemudian ini nggak kelihatan nih, kita ganti aja warnanya jadi putih. Caranya itu kita panggil
si H1-nya, headingnya. Gimana cara panggilnya? H1 gitu ya. H1 satu buka, color, kemudian ininya white gitu. Bener nggak? Bener ya. Tapi salah kalau kita panggil langsung H1. Nah, ketika H1-nya ada lagi di bawah sini, maka H1-nya akan putih lagi gitu. Caranya gimana? Biar nggak semuanya gitu. Caranya ya kita panggil dulu nama ID-nya gitu, baru selektor di dalam ID-nya. Gimana? Kita panggil dulu selektor. Di dalam selektor kepala itu ada yang namanya H1. Kurung kurawal buka. Nah, ini ya targetnya H1. Dalam kepala kan benar. Kemudian kita kasih color. Colornya white. Ketik koma. Save, reload. Tuh, sama ya tetap. Kemudian si ininya pengen ke tengah. Apa nih? Udah pada tahu ya. H1-nya kita kasih teks, Allegiant, kemudian center, save, reload. Sudah ke tengah. Cuman ininya kok di atas ya, nggak mau ke tengah. Nah, untuk ini kita kasih yang namanya, kalau kalian baca dokumentasi dari saya yang PDF, itu ada yang namanya margin sama padding. Nah, untuk margin kita kasih 20 pixel, coba kita save, reload. Nah, kenapa kok malah kotaknya yang turun? Nah, untuk margin, karena margin itu memberikan jarak antara konten dan luar konten gitu. Jadi memberikannya keluar. Kalau padding gimana Pak? Nah, kalau padding sebaliknya. Jadi yang kita kasih itu bukan margin ya. Yang kita kasih itu paddingnya. Padding 20 pixel misalkan. Kita save, kita reload. Tuh. Jadi yang kita kasih ini yang dalamnya memberikan jarak ke dalam. Kalau margin memberikan jarak keluar dari luar sini, gitu ya. Kemudian sampai sini paham. Nah, sudah jadi nih headernya, ya. Sudah. Tuh. Terus kok di sini ada spasi gitu. Di sini ada spasinya, sedangkan di sini rapat gitu, langsung rapat. Nah, itu tadi kita kasih marginnya ya, padding sama margin. Nah, sebetulnya di CSS ini ada yang namanya selektor hantu atau selektor yang nggak kita ketahui. Nah, namanya selektor apa? Selektor bintang. Gitu. Bintang ini dari mana Pak? Di HTML-nya nggak ada. Ya, emang nggak ada karena disebut juga tadi selektor hantu ya. Kita kasih aja selektor hantunya bintang. Itu kita kasih marginnya itu kita kasih 0, jadi nggak ada spasi, 0 rapat gitu ya. Dan paddingnya kita kasih 0 juga rapat. Kita save, kita jalankan. Tuh, sudah tidak ada lagi jarak di antara kita. Nah ya, sudah rapi. Untuk header cukup sampai sini. Kemudian kita buat lagi yang namanya menu. Menunya ya. Menunya tuh agak rapi. Kita buat lagi menu, kita buat div lagi gitu ya. Kita buat tag div, kemudian nah untuk menu ini ternyata di dalam menu ini tidak ada yang namanya kelas lagi gitu. Tidak ada yang namanya kelas lagi, tidak ada yang namanya div lagi. Berarti kita tulisnya nggak usah pakai ID, kita kasih aja kelas gitu ya. Tapi kalau mau ID juga nggak apa-apa, nggak ada kelasnya, bisa. Tapi ingat kalau ID hanya satu dipakainya ya. Satu dalam tag div itu hanya satu. ID lagi nggak apa-apa. Kita bikin aja
menu gitu. Kemudian di dalam menu coba saja ini menu gitu. Kita save, kita jalankan. Tuh, sudah muncul menu. Tinggal kita apakan? Tinggal kita rapikan dengan CSS. Kita panggil apa nih? ID-nya ya, pagar. Ini menu ya. ID-nya pagar, selektornya menu. Kurung awal buka, kemudian kita kasih background. Backgroundnya apa nih? Kita masuk lagi ke flat UI-nya. Pengen warna apa misalkan? Saya pengennya warna biru, ini ungu ya, biar agak beda. Klik aja copy, otomatis tercopy. Kemudian dipaste di sini. Titik koma. Save. Kita reload. Tuh. Sudah jadi. Nah, untuk menunya kita bikin di HTML-nya. Sama kita bikin juga lebarnya, kita atur lebarnya sama 100%. Kemudian height-nya, tingginya itu sama juga. Saya mau buatnya nggak mau panjang-panjang ke bawah. Mau tinggi-tinggi 50 pixel saja. Atau kalian mau bikin 20 pixel atau berapa, terserah ya. Dicoba saja serapihnya. Nah, seperti ini. 50 pixel. Kemudian ininya kita buat menggunakan tag apa? Menu ini kita buat lagi menggunakan apa nih? Tag list ya. Kalau tag list biasanya dibuat pakai apa? Pakai UL. Tuh. Di dalam UL ada yang namanya LI atau list ya. Baru nih kita kasih link ya, archor. Namanya tag A gitu. Tag A harapnya kemana? Kita kosongkan dulu aja. Yang harapnya kita kosongkan dulu. Kemudian di tengah-tengah archornya itu kita kasih apa nih namanya ya, home gitu. Bikin lagi, kemudian tag LI, kemudian archor lagi, kosongkan juga. Langsung aja deh, blog LI lagi, archor lagi, kosongkan lagi, kemudian kontak ya atau about kontak biar nggak banyak-banyak kontak. Coba kita save, kita reload. Nah, seperti ini sudah muncul. Cuma kok ke bawah ya Pak, bukan ke samping seperti ini. Nah, karena CSS-nya belum kita atur. Kita atur lagi CSS-nya. Kita panggil di dalam tag menu ya, di dalam selektor menu itu ada namanya UL, LI, dan archor. Oke, kita panggil dulu. Saya mau buka di dalam selektor menu gitu. Kemudian tulis nih, kita atur dulu. Di dalam menu ada apa? Ada UL. UL-nya dulu kita atur. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita kasih margin dulu. Margin ya, buat kita marginnya kasih 0 aja, sama biar nggak ada jarak. Paddingnya juga 0 gitu. Kemudian kita kasih background gitu ya. Backgroundnya apa nih? Kita kasih background colornya warna apa? Warna yang ini aja, yang sama yang kayak tadi. Tuh. Kita copy, kita paste di sini. Titik koma. Kemudian setelah background itu kita kasih overflow, itu kita kasih hidden ya, biar nggak terlihat overflow-nya.
Kemudian kita kasih listnya. Ntar dulu, kita jajal aja dulu. Kita coba dulu. Nah, belum berubah. Kenapa? Ya karena belum selesai. Kita kasih list, kemudian stylenya, list style type-nya ini ya, list style type. Kita nonkan. Nah, kalau sudah, sebaiknya untuk di menu ini jangan kita kasih warna. Kenapa? Karena di LI-nya kita kasih warna gitu. Berarti backgroundnya yang menu ini kita hapus karena udah ada warna yang ini. Ya, di save saja, jalankan, masih tetap jalan ya ininya karena ada di UL tadi di sini. Lalu kemudian apa nih? LI-nya. Setelah UL ada LI ini. Kita panggil lagi di dalam menu itu ada namanya UL kemudian LI. Nah, berarti yang kita sorot LI-nya yang di akhir. Tuh. Kurung awal buka. Kemudian kita kasih float. Floatnya apa? Float itu biar itu ngikut kemana ya. Berarti ini. Kalau kita kasih float lip berarti kita ke pinggir semua, ngikut semua. Profilnya ke pinggir, ke pinggirnya. Barisnya ke kiri gitu ya. Kalau mau ke kanan ya barisnya ke kanan di sini. Gitu ya. Float itu antara left dan right ya, nggak ada tengah. Kita kasih ke left saja. Save. Jalanin. Tuh, sudah ya. Cuma ada namanya balat-balatnya kayak gini ya. Ada balatnya kayak gini. Kemudian ada garis di bawahnya. Nah, itu kenapa? Karena si arcornya belum kita kasih. Nah, untuk LI itu untuk seperti ini saja sudah cukup untuk dikasih float. Kemudian kita buka lagi di dalam menu ada yang namanya UL kemudian LI, dan di dalam LI ada yang namanya arcor. Gitu. Yang terakhir ya. Yang terakhirnya saja, berarti yang A yang kita sorot nih. Kemudian kita kasih display itu block ya. Jadi ngeblok ntar dia. Kemudian kita kasih colornya itu untuk warna teksnya. Bukan color warna teksnya kita kasih putih gitu, white. Kemudian kita teksnya pengen ke tengah, teks legend itu kita kasih center. Kemudian paddingnya nih jaraknya, coba kita save aja dulu, kita jalanin. Tuh ya, sudah putih cuma rapet. Kenapa nih? Berarti kita kasih jarak yang kayak tadi nih, kasih padding ya. Kita kasih padding. Paddingnya itu terserah kalian. Kalau kalian mau coba-coba ya 10 pixel saja. Kita save, kita reload. Tuh ya. Sudah agak terpisah, cuma kalau misalkan kita kasihnya kita kasih 16 aja biar agak gede gitu ya, agak jauh juga tuh ya. Sudah terjadi seperti ini padding, cuma kita mau ilangin ini nih garis bawahnya sama titik yang ini yang hitam nih biar dia mandiri gitu. Kita apa nih, kita kasih text decoration, kita kasih none gitu. Non, berarti tidak ada text decoration, tidak ada text decoration yang ini. Kita reload tuh hilang ya. Tapi kenapa yang hitamnya ini ada gitu ya? Oh, ini berarti bukan list style position, harusnya ini tuh list style type tadi ya, maaf ya. Nah, list style type nya kita bikin non, kita save, coba jalanin tuh hilang ya.
Maaf tadi saya kurang saya perhatikan ini. Sampai sini gimana? Udah ngerti ya? Lalu kita pengen ininya menyala gitu, sama seperti ini, nyala. Nah, pengen menyala berarti kita kasih namanya property hover gitu ya. Kita buka lagi, kita buka sama ya, di dalam menu kemudian ada UL, ada LI, kemudian ada A. Nah, yang bedanya property hover itu hanya untuk A ya, hanya untuk A. Di dalam A itu kita kasih hover, baru kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, kita kasih hover, warnanya apa? Tuh. Kita kasih warna, kalau ungu itu cocoknya yang mana ya? Yang mana ya? Kalau kita kasih putih aja gimana? Kita kasih putih aja. Paste, titik koma. Save. Kita reload. Warna teksnya hilang ya. Itu jangan putih nih. Jangan putih. Ini aja deh. Biar terang warna teksnya. Kita hapus. Kita paste di sini titik koma. Save. Reload lagi. Tuh ya. Lumayan lah, tapi kalau kalian warnanya pengen beda ya silakan diganti aja. Biar lebih menarik gitu. Untuk menu sampai sini sudah. Kepala menu. Nah, sekarang kita buat konten ini. Konten ini ya. Ada konten, ada side ya. Kemudian footer. Kepala sudah, menu sudah, kita buat lagi, buat bungkusnya aja. Kita bikin lagi div. Kemudian nah, di sini kita punya beberapa kelas ya. Ada kelas konten, ada kelas site ya. Di dalam konten juga ada kelas lagi, di dalam site ada kelas lagi. Berarti lebih baik kita pakai ID saja. ID-nya bungkus gitu. Soalnya dia ngebungkus gitu. Kalau mau pakai bahasa Inggris silakan apa gitu ya. Kemudian kita bikin kontennya. Bikin lagi div. Kemudian kita buatnya kelas karena di bawah div ya. Kelasnya itu saya mau buat kontennya. Untuk konten atau enggak kita kosongkan dulu aja. Jangan dulu bikin ini. Kita bikin bungkusnya aja dulu, bikin rangka bungkusnya. Kita panggil di CSS-nya itu pagar bungkus kurung kurawal buka. Nah, sama kita kasih width-nya 100%. Titik koma. Height-nya juga berapa? Kita kasih 600 pixel aja, soalnya panjang ya. Pixel, save. Atau biar kelihatan ada atau enggak gitu ya, tampil. Kita kasih background aja dulu, warnanya misalnya red, bisa kita ganti ntar. Save, jalankan. Tuh ya, sudah ada 100%. Kemudian height-nya 600, jadi panjangnya segini nih. Untuk warnanya jangan seperti ini, jelek ya. Untuk warna bisa kalian kasih warna atau tidak ya. Saya nggak mau kasih warna, yang kasih warna kontennya aja gitu. Berarti dia defaultnya putih tuh ya. Gitu, tapi ada sebetulnya. Lalu kemudian apa? Kemudian kita bikin lagi nih di dalam bungkus ini, karena sudah jadi bungkusnya, kita bikin kontennya. Tuh. Div
kemudian kita kasih kelas karena di bawah ID, kemudian konten. Kita coba saja konten. Kemudian di sini kita kasih aja H2 gitu ya, buat penanda aja, ntar kita hapus konten gitu ya. Halaman konten, dan masih di dalam tag bungkus itu kita bikin lagi div, dan kita kasih kelas itu namanya side ya, atau kanan ya, terserah, untuk penamaan terserah kalian, yang penting pas dipanggil itu sama ya. Misalkan H2 lagi side gitu. Coba kita save, kita jalankan. Tuh, sudah muncul ya, ada konten, ada side. Nah, kita pengennya konten itu adanya di sini ya, sampai sini. Kemudian yang sebelah sini side-nya ada di sini tuh. Caranya itu kita atur lagi CSS-nya. ID bungkusnya kan udah, kemudian kita bikin di CSS kelas konten sama kelas side. Nah, kita panggil kelasnya aja, kelas apa nih, konten, kurung scroll buka, kemudian dalam konten kita bikin ya, kontennya kita kasih weightnya itu kalau 100 ya berarti semua. Kita mau nyisain segini, kira-kira aja lah, kira-kira 80 lah ya, atau enggak 70-30 lah, jadi 100, kalau enggak 80-20. Jadi weightnya kita kasih 70 aja, coba 70%. Height-nya disamakan ya, height-nya samakan dengan bungkus, berarti 600 pixel. Save. Kalau nggak kita kasih warna lagi biar ketahuan muncul atau enggak. Coba kita kasih red aja, red. Save. Tuh, sudah ya, sudah muncul. Tinggal ininya aja nih, side-nya. Berarti kita panggil lagi si side-nya. Side-nya apa nih, class side. Oke, kita panggil. Kalau kelas diawali dengan titik, kemudian kita panggil selektornya side. Kurung awal buka, disamakan saja. Weight-nya biar jadi 100 berarti 30%. Kemudian height-nya disamakan 600 ya, karena bungkusnya 600 pixel. Kemudian kita kasih background-nya blue ya, bisa kita ganti ntar. Save, reload. Tuh, tapi kok kenapa nggak mau kesini gitu, kenapa coba, ada yang tahu? Nah, kalau ini karena di konten sama desainnya itu kita nggak kasih float gitu ya. Coba yang ini backgroundnya kita hapus. Backgroundnya kita hapus, kita ganti jadi float karena nggak usah pakai itu ya, warna. Kita kasih float sama kayak di atas. Kalau float itu biar ratanya kemana gitu ya. Floatnya kita kasih left, sama ini juga sisanya kita kasih float di left gitu. Kita save, kita reload. Tuh ya, kontennya sudah jadi, sudah ada itu, sudah ada ya. Lalu kemudian untuk si konten ini biar agak rapi sama si side ini, kita kasih kelas lagi deh ya.
kita kasih kelas lagi di dalam nih, di dalam konten itu kita kasih div lagi, kemudian kita kasih kelas lagi. Kelasnya apa nih? Kasih jarak ya atau spasi. Kita kasih jarak aja deh, spasi deh. Nah, di dalam spasi baru nih si H2 ini kontennya ya, kontennya yang kita bikin. Sini coba kita kasih H2 gitu. Selamat datang di website atau nggak di blog ya, blog pertamaku. Kemudian di bawah heading ini kita kasih HR biar kita kasih garis, kemudian paragraf. Kita ketikkan saja paragraf. Ini adalah website pertamaku. Terserah deh kalian mau pakai table atau apa ya. Ini untuk contohkan, ini untuk paragraf. Nah, untuk di spasi ini belum kita kasih ke CSS. Kita panggil dulu. Kita panggil apa nih tadi, spasi ya, kelas spasi kurung kurawal buka, kita kasih margin ya, marginnya itu kita kasih 20 pixel. Coba save kontennya biar nggak rapet karena di dalam spasi gitu ya. Lihat nggak kerja, kenapa? Apakah spasi benar? Kelas spasi, kelas spasi. Kenapa ini? Di kelas spasinya kita kasih padding juga. Paddingnya 20 pixel. Save, reload. Masih tidak. Apa? Spasi sama ya. Oh, jadi begini. Marginnya kita hapus, save. Kok ada yang aneh ya? Kok ini nggak mau muncul ya? File, save. File, save. Lihat. Nah, ini dia. Ternyata kita lupa ya. Kita lupa nggak nge-save indeksnya. Harusnya di-save semua ini. Dua-duanya. Tadi saya nge-save-nya di sini aja. Apa-apa kita kasih padding aja, nggak usah kita kasih margin. Nah, jarak ke dalamnya. Ya, untuk ini sudah selesai untuk di konten. Silakan kalian mau buat pakai apa. Misalnya untuk ini kita kasih BR ya, biar agak jauhan gitu. Save, yang ini nih agak jauhan. Reload, tuh sudah ya. Kemudian saya maunya ini itu ke tengah gitu. Berarti H2 nya kita panggil di dalam spasi ya, si H2 nya. H2 nya di dalam spasi gitu. Berarti kita panggil lagi di dalam spasi, ada yang namanya apa, headingnya H2 ya, ada yang namanya H2 gitu, kurung kalau buka. Kemudian kita kasih teks alijan, itu kita kasih center, save, reload. Tuh ya, sudah. Untuk ininya kalau misalkan banyak filenya itu
ya bisa menyesuaikan lah. Untuk side-nya biasanya warnanya nggak putih ya, warnanya agak berbeda. Mau gambar terserah, mau itu apa gitu, bisa bebas aja. Saya juga mau paragrafnya juga ya, paragrafnya juga nanti koma P, coba save, reload tuh ya. Berarti kalau kita kasih koma, berarti H2 sama paragraf itu di text allegiance-nya jadi center gitu. Nah, sudah ya untuk konten. Kemudian side-nya masih mentok ke atas, belum ada spasinya, sama ya, tinggal kita panggil lagi apa nih, kelasnya itu adalah side. Berarti kita bikin titik side, kurung awal buka, kemudian kita kasih side-nya udah dibikin nih. Di dalam side itu bikin lagi buat spasi misalnya nih. Yang di dalam side bikin lagi div sama seperti konten. Kita kasih kelasnya itu spasi juga deh. Spasi juga deh ya. Biar nggak bikin CSS-nya lagi gitu. Di-cut, ini di-cut ke sini sih. Nah, karena di spasi ini udah kita bikin dengan padding 20 pixel, otomatis sisanya ini ngikutin karena kita kasih kelasnya spasi ya, nggak apa-apa sama. Tadi kita nggak bikin style lagi nih. Coba kita reload. Tuh ya. Ininya juga sama ke tengah gitu. Kita ganti yang side ini jadi apa nih? Menu populer ya, populer. Kita kasih HR biar keren ya. HR gitu. Save. Reload. Nah, sudah ya. Nah, jadi di bawahnya ya terserah kalian mau kasih apa. Atau bikin, kita kasih BR juga, BR gitu ya. Kemudian kita kasih OL, kita kasih list, dan LI. Yang pertama itu menunya apa ya, terserah kalian deh mau apa. Misalnya di sini menunya itu arcor, kita kosongkan saja, atau nggak arcor karena ini template ya, nggak usah deh. Atau kalian mau gambar atau apa ya, tinggal kalian ini aja, tinggal kalian tambahkan saja tag image gitu. Misalkan LI, karena nggak pakai ini menu aja, misalkan belajar HTML gitu. Kemudian di bawahnya lagi belajar CSS gitu ya. Kemudian LI belajar web. Seperti ini saja. Coba kita save, kita jalankan. Nah, sudah ya. Nah, untuk ini untuk bisa dipakai gambar atau apa aja, bisa bebas. Sampai sini juga udah cukup. Kemudian untuk warna ya, bisa kita kasih warna. Warnanya misalnya pengen beda gitu ya untuk desainnya ini.
side-nya nggak apa-apa kita kasih warna biar pembeda background gitu. Masuk ke flat UI, saya maunya ini. Kita paste di sini, save, buka lagi, reload. Tuh ya, sudah jadi. Cuma kok kehitaman gitu ya. Yang ini aja deh. Ininya kita hapus. Kita paste, save, reload. Nah ya, agak beda sedikit. Tapi ininya kok nggak mau berubah gitu ya. Ada masih spasi. Coba kita lihat. Ada di kelas div spasi udah benar. Coba spasinya kita kasih 30 deh. 30, save, reload. Nah, sudahlah. Udah nggak mentok. 30 pixel. Kalau sudah, kita tinggal bikin foldernya. Yang ini ya, foldernya. Untuk folder itu sama saja menggunakan div. Nah, karena ini div barisan ini ya punya bungkus, kita di bawah bungkus kita bikin lagi namanya div, kemudian kita kasih ID lagi, footer ya atau kaki, terserah kalian mau kaki mau footer terserah. Kemudian di HTML itu ada yang namanya tag buat teks berjalan, namanya marq ya. Kalau mau paragraf aja terserah, tapi kalau mau pakai animasi ya marq lah yang sederhananya. Kita bikin saja tag marqee gitu, tutup, jangan lupa tutup gitu. Lalu kemudian di sini misalkan terima kasih telah berkunjung di blog saya gitu. Kemudian kita save ke sini. Nah, ada nggak? Ada tuh. Cuman kita belum kasih warna ya, warna, kemudian paddingnya, marginnya, height-nya, width-nya belum ya. Kita buka lagi ID footer, di stylenya di bawah sini kita bikin lagi, karena ini berarti pagar, kemudian footer kurung buka, lalu kita kasih width dulu deh, lebarnya 100%, height-nya itu kasih 50, save. Harusnya kasih warna sih. Background, nah backgroundnya mau kasih warna apa? Kalau saya maunya disamakan nih dengan header ya, buat aspal aja. Kalau kalian terserah. Itu sudah di save, di reload. Nah ini tuh sudah ada ya, tinggal teksnya aja kita buat jadi putih, kemudian supaya rada ke bawah tuh, berarti sama. Di dalam footer ada yang namanya tag marq ya, marqee gitu ya, kurung kerawal buka, kita kasih colornya warna putih, white. Kemudian kita kasih padding ya, biar memberikan spasi ke dalam. Paddingnya berapa ya, 20 atau 30 aja dicoba. Save, reload. Kalau 30
ternyata kepanjangan. 30 kepanjangan. Dimana kalau kita kasih 20 saja. Save, reload. Nah, sudah ya. Sudah. Sudah jadi untuk websitenya. Nah, untuk gambar misalnya di bawahnya pengen ada gambar gitu ya, bukan paragraf gitu. Bisa saja. Misalnya ini untuk halaman home ya. Kita coba lagi karena ini udah pengaturannya udah. Kita di home ini kita isi nih. Kalau kita klik home, kita masuknya ke index HTML. Index.html gitu. Lalu kemudian ke blognya. Kalau kita klik blog itu masuk ke halaman blog. Kita bikin aja blog.html. Tuh. Kalau mau ke kontak berarti kontak.html. Gitu ya. Kita save ininya. Save, lihat. Coba di reload. Kalau kita arahkan ke sini, tuh. Lihat di sininya ada ya. Lihat yang di sini ntar. Tuh, ada namanya si user Asus desktop blog menuju ke kontak HTML. Kalau ini ke blog HTML, ke index HTML. Nah, untuk linknya ini sudah kalian buat ya. Cuma kalau kita klik blog itu kosong. Kenapa? Karena halamannya belum kita bikin. Tuh, kosong. Tapi kalau indeks kan udah kita bikin ini halaman indeks. Kalau kita klik home itu balik lagi ke sini. Tuh. Nah, gimana nih kalau misalkan pengen halamannya berubah gitu? Gampang aja. Kita nggak usah bikin CSS-nya lagi. CSS-nya udah segitu. Nah, ini semuanya di blog kita copy. Kemudian di blog ini kita bikin lagi file namanya tadi blog.html. Kita save. Udah ada blog HTML. Kita buka blog HTML, kita paste di sini. Sudah ada ya. Dan tinggal kita ganti ininya jadi bukan selamat datang. Jadi misalkan halaman blog gitu ya. Coba kita save. Kita jalankan. Kita reload, kemudian kita klik blog. Tuh, sudah jadi ya halaman blog. Nah, di blog ini kita pengennya si H2-nya kita ganti jadi H1 gitu ya. Jadi H1. Biar agak besar H1. Save, reload. Nah, H1 ya. Nah, ke tengah kenapa? Nggak apa-apa. Kemudian paragrafnya itu kita nggak mau pakai paragraf karena di blog itu biasanya ada gambar. Nah, untuk penanganan gambar itu kita masukin dulu nih, misalkan di sini ya foldernya, satu folder. Di dalam folder ini pengen ada gambar. Nah, kita copy dulu, cari gambarnya. Misalnya gambarnya itu ini ya, kita copy masuk ke folder ini, kita paste di sini. Nah, ini logo ya, logo gambarnya yang ini. Nah, saya maunya ntar kita panggil nih logonya nih, masuk lagi ke HTML di sini. Untuk penanganan image itu kalian panggil aja img ya, source-nya nama filenya gitu. Nama filenya itu adalah ini logo.png. Alternatifnya jika tidak nampil apa nih, yang nampil logo gitu. Kemudian kita kasih width-nya atau ukurannya. Kita kasih aja misalnya 250 pixel.
Kalau di atribut seperti image ini tidak usah tulis pixel, tulis aja 250 gitu. Coba kita save, kita jalankan di halaman blog ini, reload. Sudah nampil ya, sudah nampil. Kemudian tinggal keterangannya di bawah tuh ya. Keterangannya ya terserah kalian mau pakai apa nih. Mau pakai paragraf aja, misalnya tulisannya banyak gitu ya. Kalau saya pakai ini aja, lorem ipsum gitu. Save. Kalau sudah kita reload tuh ya. Biar agak ke bawah diapain, biar ke bawah dikasih BR gitu. Kalau enggak gambarnya ini pengen ke tengah. Tapi kalau blog biasanya nggak di tengah sih, di pinggir ya. Nanti paragraf ini paragraf ini jangan ini. Paragraf kita kasih ID aja, kalau nggak kita kasih kelas. Kasih ID biar dia berubah. Kemudian ID-nya paragraf gitu ya, biar kita bisa edit. Kita masuk ke style, panggil aja di sini ID kelas ya. ID atau kelas? Ini blog ini. ID ya. ID-nya paragraf. Tuh. Dan text allegiance-nya to left ya. Save, reload. Tuh. Sudah. Kita kasih biar aja deh di sini biar enggak terlalu mentok dengan gambar. Break gitu ya, BR. Reload. Save, BR lagi deh. Save. Reload. Nah, udah. Kalau teksnya lebih banyak ya silakan. Kalau saya maunya copy aja. Copy gitu ya. Kalau kalian itu jangan asal ininya. Teksnya perlu ya yang benar lah tulisannya bahasa Indonesia gitu. Nah, seperti ini. Sudah cukup ya untuk halaman blog. Nah, halaman blog, indeks, blog ya, kemudian kontak ya. Untuk kontak itu belum kita bikin. Caranya sama seperti tadi. Di blog kita bikin namanya contact.html. Kita save. Nah, sudah ada kontak. Tinggal kita copy saja nih. Copy semua. Masuk ke kontak. Pilih paste di sini. Kita ganti nih si halaman blog jadi halaman kontak. Kontak. Save. Coba kita jalankan. Reload. Tuh ya, halaman kontak. Nah, untuk kontak ini terserah kalian ya. Kalau saya sih sarankan menggunakan table gitu. Halaman kontak sudah, image-nya kita hapus. Sampai sini ya, sampai paragraf. Kita mau kasih table ya. Table. Kemudian thead ya, tr, th. Misalnya apa nih? Nama, kemudian th-nya, email, sama nomor HP gitu ya. Kemudian di bawah th-nya kita bikin t-body, kita kasih tr, kita kasih td,
adiknya namanya misalkan Apip gitu ya. Kemudian tadi lagi emailnya apip12@mail.com. Kemudian tadi lagi nomor HP-nya misalkan 081363224225 gitu. Nah, untuk bordernya itu kita kasih tabelnya border 1 gitu ya. Kita save, kita jalankan. Tuh ya, kok masih halaman kontak? Oh iya, halaman kontak. Tuh ya, sudah. Sampai sini mudah-mudahan mengerti. Bisa kalian coba ya, bisa kalian coba atau kalian eksperimen jauh lebih bagus lagi. Sampai sini mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.